Jadi makannya singkong gitu Pak tiap hari? Banyak temannya di sini. Siapa teman jenengan itu Pak? Tuh, lihat tuh. Saya hidup di sini lama-lama akhirnya saya mengenal seorang wanita sangat cantik banget Mas di sini. Di sini ada seorang wanita Pak? Iya, makanya saya di sini betah sekali di sini. Itu? Istri. Sekarang di mana istrinya? Lagi masak di sana. Padahal di sini hanya jenengan sendiri. Loh ada, istri saya ada. Itu Nanti saya panggil nanti kalau biar nanti sampai dibikinkan kopi gitu. enggak, itu istrinya tuh dari kampung manakah gitu? Ya orang sini asli. Orang di hutan sini? Iya. Manusia Pak? Bukan. Berarti? Sundel bolong. Sundel bolong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Banyuwangi ya, di Alas Purwo ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba mencari ya, dan menurut informasi dari masyarakat di Alas Purwo ini hiduplah seorang diri ya, ada seorang laki-laki yang katanya menghuni sebuah gubuk kecil di tengah hutan sendirian dan sudah puluhan tahun ya. Nah, ini sangat penasaran saya karena menurut informasi orang itu sangat unik. Udah puluhan tahun tapi masih kelihatan awet muda. Berarti orang ini bukan orang sembarangan atau seorang pelaku ritual, orang yang ritual gitu ya di Alas Purwo ini. Seperti ini, jadi suasana hari ini sangat hening sekali. Kita akan coba explore terus masuk ke dalam Alas Purwo ini ya. Jadi Alas Purwo merupakan alas tua ya, atau mungkin alas tertua di Pulau Jawa, yang dimana terkenal juga kesakralannya, mistis juga, banyak orang yang bertapa juga, tempat situs-situs juga. Bahkan Alas Purwo adalah hutan lindung ya, hutan konservasi yang dimana hewan-hewan buas juga masih sangat dilindungi di tempat ini. Tidak hanya tanaman, hewan juga masih dilindungi. Dan di balik keindahan dari Alas Purwo yang hutannya itu masih alami banget ya, itu ternyata banyak menyimpan sejarah dan cerita mistis ya. Tentunya tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya seperti apa kemistisan Alas Purwo ini. Jadi kita ikuti alur jalan ini. Jadi memang belusukan sehari ini memang tergolong nekat banget ya. Harus menemui seseorang yang hidup menyendiri di dalam hutan. Jadi sangat lengang sekali teman-teman. Seperti itu. Hening sekali suasana siang hari ini. Oke, next kita langsung saja menuju ke lokasi. Kita akan mencari menurut petunjuk arah ini banyak sekali penunjuk arah yang menuju ke tengah hutan Alas Purwo ini. Jangan di skip, itu terus penelusuran saya hari ini. Oke teman-teman, jadi mungkin di sana ya, itu terlihat ada asap ya, yang diceritakan oleh warga. Jadi informasi dari warga lokal sini ya, di hutan atau Alas Purwo ini ada seorang yang benar-benar tinggal di tengah hutan. Ini kita nyari, jadi akses jalannya sangat luar biasa sekali, sangat melelahkan. Jadi alhamdulillah mungkinkah ini ya lokasinya, mudah-mudahan benar. Ada seorang yang tinggal di sini sudah lama atau sudah puluhan tahun ya. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga, dan di situ ada gubuk ya di tengah hutan ini. Tuh ada orangnya, mungkinkah lagi masak atau apa. Kita akan bertamu dan mudah-mudahan bisa diterima ya. Beliau tidak keberatan dengan kedatangan kita, karena orang-orang seperti ini biasanya susah untuk diajak komunikasi gitu ya. Karena mereka memilih tinggal menyendiri untuk menjauh dari keramaian dan dunia keramaian saat ini. Kita akan mencoba mendekat, bertamu. Rahayu, rahayu, rahayu.
Rahayu, Rahayu. Rahayu nyun sewu. Assalamualaikum, permisi. Rahayu. Nyun sewu, Pak. Pundi? Kebetulan kula lewat mriki, ngapunten. Badhe saged ngriwuk wedale nggih. Ngapunten sak derenge. Sik Mas, sik. Tak wateng sik Mas ya. Oh, lagi masak ini ya? Nek iki Mas pohon. Bakar puhung. Ya nek temporen nggih monggo. Nggih, ngapunten. Sederenge ngapunten. Nggih. Saged kenalan nggih. Paring asma sinten Pak jenengan, Pak? Pak Kotok. Pak Kotok. Pak Kotok. Oh, saged bahasa Indonesia, Pak? Mungkin gede-gede paling Mas ya. Campur-campur ngeten nggak apa-apa nggih. Bahasa Indonesia Jawa ngeten nggih. Ah, ini Pak Kotoknya ini lagi makan puhung atau singkong. Pak, mohon maaf ini kita kan tadi mendapat informasi dari warga yang ada di desa di bawah sana. Katanya di hutan atau di alas puro ini tinggal seorang diri laki-laki yang bisa dibilang parubaya. Jenengan usia berapa, Pak? Pak Kotok? Mungkin usia lupa Mas ya. Katanya Indonesia sudah merdeka Mas sekarang ya. Jadi Pak Kotok ini sudah lama gitu tinggal di sini. Apa nama sekarang itu Indonesia ya? Iya. Kalau dulu saya itu dari Japan dulu Mas ya. Saya ke sini gitu. Dari sejak zaman Jepang. Sebelum saya Jepang nggak tahu. Pokoknya itu zaman kalau itu loh Diponegoro gitu loh. Berarti sudah lama gitu. banget ya hidup sendiri di tengah hutan ini ya Pak ya? Kemudian saya ke sini karena itu si bangsat itu saya benci orang itu. Benci banget orang itu. Siapa itu Pak? Saya tuh nggak, benci banget sama orang itu. Ya. Gara-gara orang itu saya sampai di sini Mas. Ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf, bukan berarti kami mengungkit masa lalu panjenengan, cuman kami penasaran saja ada orang yang tinggal di tengah hutan seperti ini. Ya Pak, berkenan merokok Pak? Ini Pak? Ada yang Mau. kretek ada. Ya ini kretek ini. Apa ya? Ternyata bapaknya juga ngerokok ya. Permisi saya ambil Mas ya. Monggo. Santai Pak, nggih. Jadi tujuan kita ke sini emang sambil jalan-jalan olahraga juga sekalian penasaran dengan tempat yang jenengan huni ini, Pak. Pak, kalau boleh tanya, Pak. Ini kan di hutan, Pak. Kalau untuk mandi, Pak, jenengan pernah mandi gak, Pak? Minum gitu maksudnya? Itu pertanyaan kau. Iya. Ya, bercanda Pak ya. Nggih. Kalau kita mandi ya sama aja. Di bawah situ ada aliran sungai kok. Cuma enggak kecil, ada sumber sedikit namanya sumber rembu ya di situ. Oh, gitu. Untuk minum juga ambil di sana, Pak ya? Iya. Kalau untuk makan, Pak, jenengan makan sehari-hari? Kalau makan sih kadang pakai daun-daunan. Nanti adik barangkali ini aku akan kasih contoh ya ini juga. Ini nanti ini daunnya. Ini bisa dimakan pada saat sampai nanti ke hutan tersesat gitu. Pengganti makanan dengan aja. Oh, Bisa gitu. dimakan. Daun yang jenis ini ya. Itu Tadi banyak kok dicari di jalan-jalan itu ada, Pak ya? Iya. Nah ini dimakan. Oh, gitu, Pak ya. Iya, tapi yang muda ya, jangan yang tua ya. Daun apa, Pak, namanya, Pak itu? Sambung gorok karena pada saat Haus. ini Oh. alternatifnya. Daun sambung gorok gitu ya? Iya. Kan Atau kalau tenggorokan. dari sini Mas, tadi kan ada aliran sungai sampai tadi lewat. Di bawah sana, Pak, Iya. jauh. Itu aliran terakhir, yang atas sana sudah nggak ada. Yang sebelah sana. Jadi sumbernya yang ada di bawah situ yang jenengan maksud tadi. Nah, tapi nanti kalau kamu ke sana kebablasan nyampe laut sampai di sana. Iya. Terus ini singkong tadi Bapak kan bakar singkong. Nanam di mana, Pak itu, Pak? Kadang saya tanam di hutan-hutan sini, kan saya sisipkan di hutan-hutan. Nanam sendiri. Ya, saya pakai acak, enggak kayak petani pada umumnya. Gitu. Kalau Pak Tani itu kalau yang di bawah itu kan nggak sama dengan sini. Kalau di sini dimakan hewan. Kalau kita pakai acak gitu. Jadi makannya singkong gitu, Pak, tiap hari. Singkong. Nasi, Pak? Nasi? Itu siapa Mas yang ngirim nasi di sini? Oh iya. Jadi berpuluh-puluh tahun ya tinggal di hutan ini cukup makan dedaunan dan singkong, ngoten nggih? Iya.
Iya, siapa tadi namanya? Mbah siapa? Mbak Kotok. Mbah Koto tadi kan kita waktu awal datang sempat marah ya Ngapunten ya. Ini mungkin sudah kalau orang Jawa mengatakan sudah lerem atau sudah mulai mereda amarahnya. Tadi sempat menyinggung Japan. Yang terlintas di pikiran saya, Japan itu Jepang atau penjajah Jepang. Ataukah ada ambigu kata lain yang jenengan maksud Japan itu apa sih Pak? Mbah Koto ya. Kalau boleh tahu nih Mbah. Japan itu kalau sekarang itu nama kota ya. Kata kemarin anak sekolah kebetulan katanya dia belajar sejarah. Aku nanya itu Japan itu sekarang jadi Mojokerto kalau nggak salah itu. Japan. Lama itu. Jadi mbahnya ini masih keturunan Majapahit mungkin ya. Ya kalau keturunan Majapahit enggak ya, cuma ada di daerah Majapahit. Pernah. Kampungnya di Majapahit. Pernah tinggal di sana? Iya dulunya. Sebelum itu si Bangsat tadi. Si Bangsat. Iya. Saya benci sama orang itu. Ya mungkin privasi, jadi tidak kita lanjutkan lebih dalam lagi. Boleh nggak kita tanya lagi Mbak, untuk ini kan kalau kita lihat Ngapunten ya, gubuk jenengan ini kan sangat sederhana sekali. Tidur di mana ini Mbak jenengan? Kalau tidur ya di sini kalau hujan. Kalau nggak hujan ya kalau ngantuk di sana ya di sana, ngantuk di sana ya di sana. Bahkan di atas batu pun bisa tidur, ngerti ya? Bisa. Itu bisa dipelajari loh, Dek. Itu. Jadi hidup di alam itu lebih leluasa gitu, Mbak. Iya. Daripada kalau aku mengingat masa lalu. Ya kak tadi, maaf ya Dek ya. Tadi sempat marah tadi itu. Saya teringat. Saya benci banget hidup di kota. Saya nggak mau sudah kota itu. Lebih memilih mengasingkan diri hidup di hutan seperti Iya, ini. lebih tenang. Lebih tenang. Banyak temannya di sini. Banyak teman. Banyak temannya di sini. Siapa teman jenengan itu, Mbak? Tuh, lihat tuh. Tuh. Nah, lihat nggak? Kalau di penglihatan kita sebagai orang awam ya, Ngapunten, nggak bisa melihat apa-apa, itu Mbak. Ini saat ini yang berada sama Mbak Koto ini ya, ada 6 orang. Satu duduk di sana itu minta makanan sebenarnya dia. Dia minta makanan tapi agak malu tuh. Tang, bunuh sih tang. Mana anda? Ini sih. Nah, mana? Nah, balik ini ya. Cikun. Kalau saya seneng aja sih anak tamu ke hari ini kan. Sosok apa yang jenengan panggil barusan, Mbak? Si Otong itu temen dia sering sini kalau minta makan Mas. Si Otongnya. Bangsa lembut yang kita tidak bisa melihatnya, ngoten nggih. Enggak lembut, masa nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Mbak. Itu di sana tuh duduk di atas batu itu. Kelihatan nggak? Hewan buas kah? Di sini banyak hewan buas, Mas. Di sini kalau saya bilang buas nggak ada sih, Mas. Untuk di sini hewan buas nggak ada di sini. Kata orang di sini banyak hewan buas, macan gitu, nggak pernah aku lihat di sini. Nggak pernah melihat. Kalau monyet, babi itu masih ada. Kalau monyet ya sering di sini. Tadi kok nggak ada. Mungkin cari makan di dasar sana mungkin. Iya, Mbak Koto, hidup di hutan ya, apalagi seorang diri. Jauh dari perkampungan dan masyarakat. Seandainya ini Mbak, jenengan gerah ngeluh atau sakit, itu siapa yang merawat Mbak? Pada saat sakit yang dimaksud adik. Kalau pada saat sakit ya kita itu harus bisa mandiri. Bisa mandiri. Terutama itu kita ambil daun. Daun-daun ini untuk obat ini kita harus pengetahuan. Kalau sudah tahu, kita nggak akan bingung masalah itu. Jadi tanaman di sekitar kita manfaatkan. Bisa untuk obat ngoten Bang ya. Tapi intinya nggak pernah sakit parah Bang ya. Enggak. Sakit ringan gitu enggak. Karena yang jenengan konsumsi juga jauh dari kimia kan, seperti itu daun-daunan. Tiap hari yang paling sering saya makan. Dan bisa mengenyangkan perut loh. Hanya apa itu singkong ya Mbak ya? Iya, cukup 2 ini sudah cukup ini. Nanti nggak bakal habis ini. Tadi minta si Otong saya bagi dikit tadi. Berbagi dengan Ngapunten makhluk halus ternyata. Yang karena kita tidak bisa melihatnya gitu loh Mbak. Jadi di sekitar sini tuh banyak teman-teman jenengan yang astral tadi ya.
Jadi mungkin untuk pertanyaan terakhir, dan ini mungkin agak sedikit sensitif. Jika jenengan berkenan untuk menjawab, monggo. Kalaupun tidak berkenan, ya nggak usah dijawab. Ngoten nih, Mangge. Ini Mbah Koto ini sudah punya anak berapa atau sudah berkeluarga atau belum, Mbak? Ini kali bercerita Mas tentang dulu Mas. Tapi nggak apa-apa lah, nanti barangkali di sana saudara-saudara aku tahu di sana. Mungkin barangkali entah masih ada entah tidak ya. Ceritanya gini Mas ya. Terpaksa saya cerita dari awal ini. Kalau urusan itu ya. Pada saat itu Mbak Koto mencintai seseorang. Ya. Gara-gara anaknya si bangsat itu, saya dituduh mencuri di rumahnya. Sebenarnya dianya suka sama tuh si Ayu itu. Tadi mau ditangkap, kemudian tangkap, saya nggak mau bela diri, langsung gitu. Saya lari, pindah ke kota sini masih ketahuan. Akhirnya saya nyampe di sini. Dari situ saya nggak mau mikirkan masalah wanita. Saya hidup di sini lama-lama, akhirnya saya mengenal seorang wanita sangat cantik banget Mas di sini. Di sini ada seorang wanita, Pak. Iya, makanya saya di sini betah sekali di sini. Itu istri. Sekarang di mana istrinya? Istrinya lagi masak di sana, perlu dipanggil di belakang. Mungkin lagi nyuci-nyuci gitu di belakang. Mungkin. Istri yang lagi nyuci, padahal di sini hanya jenengan sendiri. Loh, ada, istri saya ada. Itu nanti saya panggil nanti kalau biar nanti sampai dibikinkan kopi gitu. Enggak, itu istrinya tuh dari kampung manakah gitu? Ya orang sini asli. Orang di hutan sini? Iya. Manusia, Pak? Kalau manusia bukan. Berarti? Bangsa gaib. Berarti Mbak Koto ini punya istri lelembut? Iya. Makhluk halus? Iya. Itu jenis apa, Pak? Kalau ini merinding saya, Pak. Sundel bolong. Sundel bolong. Iya. Tapi sundel bolong yang jenengan menurut jenengan itu, istri jenengan itu benar-benar seperti manusia gitu. Ya kalau bagi saya itu sudah manusia. Dia itu sudah dikasih yang di atas keistimewaan. Bagi saya sangat cantik banget. Juga namanya istri ya, jenengan menyebutkan istri. Suami istri kan ngapunten ya, berhubungan badan juga gitu, Pak. Ngapunten ya. Ya namanya orang Mas, sama aja. Manusia kan punya nafsu kan. Nah kalau nafsu itu kalau kita nggak terlampiaskan gimana kan gitu. Jadi ini nyata, Pak, jenengan ini asli, ini saya merinding ini, Pak. Jadi di hutan ini jenengan itu belum pernah menikah karena patah hati. Oh sudah. Tadi itu yang saya ceritakan tadi nanya kok sampean. Oh iya, menikahnya tapi dengan sundel bolong. Asli ini merinding ini ya. Jadi tidak kesepian lagi ya, Pak, jenengan ya. Makanya saya rasa di sini nggak mau pulang ke kota lagi. Ya. Kalau usia, Pak, kalau boleh tahu ini, Pak, usia jenengan, Pak, tadi belum sebutkan berapa tahun sih, Pak? Waduh. Jadi bahkan sampai umurnya pun lupa, saking lamanya ditinggal di hutan. Tapi ini masih kelihatan sangat muda loh, Pak, jenengan. Jenengan ini punya piandel ya. Ya, kalau kita kesimpulkan orang hidup di hutan ini kan otomatis bukan orang sembarangan ya, orang laku itu biasanya punya pegangan. Yang membuat jenengan awet muda mungkin pegangannya ngoten nggih. Bisa untuk pegangan nggak punya Mas. Cuma istriku rajin memberikan ramuan. Saya nggak tahu, saya tanya nggak dikasih jawaban. Itu ramuan dari apa? Enak. Karena saya minum itu enak ya. Terusin ramuannya gitu. Iya. Dari istri saya. Mbah, ada nggak keinginan ya untuk kembali hidup bermasyarakat, kumpul dengan keluarga? Jenengan aslinya dari mana sih, Mbak Koto? Dari Japan. Japan tadi ya? Iya. Yang Majapahit tadi ya? Iya. Ada nggak keinginan untuk kembali lagi ke sana, Mbak? Kalau bayangkan sudah betah di sini, Mas. Untuk apa ke kota? Jadi lebih senang tinggal di sini, ngoten nggih. Nggih, Mbah. Masih ada yang
ingin kita tanyakan ya terkait dengan ini terbesit di pikiran saya bahwa jenengan tuh punya masa lalu yang sangat sensitif tadi. Ini yang buat saya penasaran. Ayu itu siapa sih Mbah sebenarnya Mbah? Loh. Sosok makhluk halus kah seperti ini istrinya sekarang atau? Jangan ungkit nama Ayu. Saya kalau teringat masa itu benci. Tahu benci nggak kamu? Iya, Dah, iya. pergi kamu. Jangan usah di sini. Oke. Pergi, pergi. Saya di sini. Ya. Pergi. Jadi mohon maaf ya Mbah ya. Kita mohon maaf, kita pamit. Ini Mbahnya siapa? Mbah Kotoknya. Dah, pulang. Jangan ke sini. Oke, siap Mbah. Terima kasih Mbah. Mohon pamit Mbah. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya explore kita di Alas Purwo ini yang ternyata beliaunya itu sangat unik sekali dan keberatan dengan kedatangan. Ya benar nggak keberatan sih, cuman ada bahasa yang salah ya penyampaian saya sehingga menyinggung perasaan beliaunya. Ya akhirnya endingnya kita diusir. Mungkinkah beliau itu memang depresi atau seperti apa? Kayaknya sih depresi. Jadi orang depresi yang tinggal di hutan ini, yang bahasanya juga agak ngelantur, agak ngalor, agak ngidul. Tapi ya mudah-mudahan tangan kali ini bisa menambah wawasan dan menjadikan hiburan buat teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi maupun dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, kilap maupun lupa. Tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, selamatan dunia sampai akhir. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.